Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, belum adanya langkah tegas dari dunia untuk menghentikan serangan Israel di Palestina membuat geram banyak orang. Krisis kemanusiaan berkepanjangan memicu keprihatinan masyarakat internasional. Suara-suara kepedulian pun mengemuka dan menjadi aksi nyata yang diikuti warga dari berbagai negara melalui gerakan bertajuk Global March to Gaza. Atas nama kemanusiaan, mereka berupaya menembus blokade demi misi memberi bantuan pada warga Gaza. ...59 orang tewas dan 221 orang luka-luka akibat serangan tank Israel ke kerumunan warga Gaza yang berebut bantuan makanan Selasa lalu. Sekjen PBB mengutuk insiden itu dan meminta investigasi independen segera dilakukan. Jumlah ini jadi yang terburuk dalam satu hari sejak bantuan kembali dibuka di Gaza pada bulan Mei. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 397 warga Palestina kehilangan nyawa sejak saat itu. Bencana kemanusiaan yang menimpa Palestina menarik empati warga dunia. Aksi ini bertujuan ingin menekan pemimpin dunia agar segera menghentikan agresi militer Israel terhadap warga Palestina. Global March to Gaza adalah aksi jalan kaki internasional sejauh 50 km dari Kairo menuju gerbang Rafah yang jadi pintu masuk ke wilayah Gaza. Sebuah konvoi kemanusiaan pun tiba di Libya pada hari Selasa setelah berkendara dari Aljazair dan menyeberang ke Tunisia mencapai jalur Gaza. Konvoi itu terdiri dari sedikitnya 1.500 orang termasuk aktivis dan pendukung dari Aljazair dan Tunisia. Mereka tiba di kota Zawiya di Libya dan berencana untuk mencapai Gaza melalui penyeberangan Rafah Mesir menggunakan mobil dan bus. Di mana malam harinya rombongan konvoi Tunisia tiba di kota Tenggara Ben Guerdane sebelum menyeberang ke Libya dan masuk ke Mesir. Aksi ini adalah solidaritas bagi rakyat Palestina dan penolakan terhadap pengepungan dan agresi militer Israel yang sedang berlangsung. Rombongan tiba di kota Tajora dekat ibu kota Libya Tripoli, saudara. Mereka ini tiba setelah menghabiskan malam di Libya di kamp pramuka Judaim. Konvoi ini akan melanjutkan perjalanannya ke arah timur melalui Libya menuju perbatasan Mesir lalu ke penyeberangan Rafah ke jalur Gaza. Tapi begitu masuk Mesir, saat perjalanan menuju Gaza, bentrokan malah justru terjadi. Friksi antara aktivis pro-Palestina dengan penduduk setempat di kota Ismailia, Mesir tak terhindarkan. Bahkan sebagian aktivis mendapat perlakuan kasar. Kementerian Luar Negeri Mesir mengklaim delegasi asing seperti konvoi yang dilakukan para aktivis pro-Palestina perlu dokumen yang benar agar bisa dapat akses menuju daerah perbatasan. Saudara, 10 warga negara Indonesia juga ambil bagian dalam aksi-aksi solidaritas Global March to Gaza. Sejumlah publik figur tanah air, antara lain Zaskia Adia Meka, Ratna Galih, dan Wanda Hamidah bertolak ke Kairo, Mesir untuk mendesak pembukaan akses kemanusiaan. Tuntutan global bakal disuarakan atas bencana yang menimpa penduduk Palestina yang mengalami blokade berkepanjangan dan penutupan akses bantuan. Tapi 10 WNI yang ikut aksi tertahan di Kairo dan terus ditempel polisi pengawal hingga pergerakan mereka pun terbatas. Sejak hari pertama tiba, mereka diinterogasi aparat setempat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan melanjutkan perjuangan dari tanah air.
Dan saudara, krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza menuai keprihatinan warga dunia. Kepedulian sejumlah negara diwujudkan dengan pengiriman bantuan ke Gaza. Antara lain dilakukan oleh sejumlah aktivis internasional dengan kapal layar. Kapal bernama Medlin yang dioperasikan koalisi Freedom Flotilla diperkirakan butuh waktu 7 hari untuk mencapai Gaza jika tak dihentikan di tengah jalan. Para aktivis menyatakan misi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran internasional atas krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Tapi ternyata saudara, perjalanan mereka juga tak mulus. Pasukan Israel menyita kapal bantuan yang menuju Gaza dan menahan Greta Thunberg serta aktivis lain yang berada di kapal itu. Susu formula bayi, makanan, dan perlengkapan medis pun disita. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Di Den Haag, Belanda, saudara, hujan protes terjadi. Demonstran berunjuk rasa menuntut pemerintah agar bisa berbuat lebih banyak untuk menghentikan serangan mengerikan Israel di Gaza. Kelompok hak asasi manusia dan lembaga bantuan memperkirakan massa yang ikut aksi damai berjumlah lebih dari 100.000 orang. Para demonstran turun ke jalan di kota terbesar Brasil, Sao Paulo. Mereka mendesak Presiden Brasil memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Para pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan memainkan drum. Sementara yang lain memegang poster dan spanduk yang menyerukan boikot Israel. Di antara mereka yang berdemonstrasi adalah Tiago Avila, aktivis Brasil yang ditahan pasukan Israel di atas Freedom Flotilla minggu lalu saat mencoba menerobos pengepungan dan mengirimkan bantuan di Gaza. Saudara, warga sipil di Gaza Utara menghadapi kekurangan pangan yang sangat parah. Banyak keluarga bahkan hanya bisa makan sekali sehari dan kekurangan kebutuhan dasar. Hampir setiap hari warga Gaza Utara mengikuti dengan ngeri berita tentang jatuhnya korban jiwa yang mencoba mencapai lokasi distribusi makanan di Gaza Selatan. Lokasi ini dijalankan perusahaan swasta Amerika Israel bernama Gaza Humanitarian Foundation dan dapat pengamanan dari pasukan pertahanan Israel. PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan menolak sistem distribusi makanan baru ini. Karena sistem ini tak akan mampu memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza dan beresiko membuat makanan sebagai alat untuk mengontrol penduduk di Gaza Utara tak ada lokasi distribusi. Bagi warga yang tinggal di utara, mencapai titik itu sangat berbahaya dan terlalu jauh. Saudara, ribuan orang terus berjalan untuk mendapatkan makanan meskipun sedikitnya 34 warga Palestina tewas pada hari Senin akibat penembakan di jalan menuju pusat distribusi makanan di jalur Gaza. Jumlah korban ini jadi yang paling mematikan dalam penembakan yang terjadi hampir setiap hari saat ribuan warga Palestina bergerak melalui wilayah yang dikuasai militer Israel untuk mencapai pusat makanan. Saksi mata mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan dalam upaya mengendalikan massa. Dan saudara, Kementerian Kesehatan Gaza dan rumah sakit setempat mengklaim 51 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 orang terluka di jalur Gaza saat menunggu truk PBB dan truk komersial pembawa makanan. Saksi Palestina mengatakan pasukan Israel melakukan serangan udara terhadap rumah di dekatnya sebelum melepaskan tembakan ke arah kerumunan di kota selatan Khan Yunis. Duka dan penderitaan seolah belum mau pergi dari kehidupan warga Palestina. Untuk makan saja,
mereka mesti bertaruh nyawa. Truk-truk bantuan dan ambulans akhirnya bisa masuk jalur Gaza Utara melalui penyeberangan Zikim. Ribuan warga Palestina yang mengungsi di wilayah Jabalia dan Beit Lahia di jalur Gaza Utara bergegas ke pusat distribusi bantuan untuk menerima paket bantuan kemanusiaan. Mereka berbondong-bondong membawa beberapa kantong tepung, minyak goreng, hingga kotak berisi paket makanan untuk dibawa ke rumah atau tempat penampungan. Saudara, sejak pecah perang Israel dan Palestina di bulan Oktober 2023 hingga kini, setidaknya lebih dari 55.000 warga Palestina meregang nyawa. Dalih ingin menghancurkan Hamas, tapi faktanya lebih dari separuh korban tewas sia-sia adalah perempuan dan anak-anak. Saudara, kehancuran besar dan juga masif terjadi di Gaza. Karena perang, lebih dari 55.000 nyawa melayang. Gencatan senjata permanen Israel Hamas di Gaza harus terus diupayakan. Dunia tak boleh diam dan tutup mata atas serangan bertubi-tubi, agresi mengerikan, dan blokade bantuan yang dilakukan Israel pada warga Palestina. Kejahatan kemanusiaan harus dihentikan. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai tingginya curah hujan membuat sebuah jembatan di desa Banyuwangi, Serang, Banten ambles. Tetaplah di berita utama.